Lebih pas ini, tidak usah pakai 50, berarti itu 50 tadi perkiraan deh. Nah jadi 1 mil ini itu ada khilaf antara ulama. Menurut pendapat yang kuat di sini disebutkan di dalam syarah Safinah, kitab Nailur Roja mengatakan 1 mil itu jumlahnya sama dengan 6.000 dirham. Ini pendapat dikuatkan 66.000 dirham. Kemudian ada pendapat Ibnu Abdul Bar. Berapa? Beliau mengatakan bahwa 1 mil itu 3.500. Dan pendapat Ibnu Abdul Bar ini disepakati oleh As-Samhudi. Nama ulama juga namanya As-Samhudi. Nah jadi itu simpelnya 2 marhalah kalau kita jadikan kilometer berapa tadi? Tidak usah pakai yang 50, yang 46,2 tadi kalikan yang mengatakan 6.000 menurut pendapat yang utama yang kuat. Ada pendapat juga, pendapat Ibnu Abdul Bar sama As-Samhudi 3.500, tinggal kita kalikan hasilnya kita tulis di buku kita. Nah itu syarat perjalanan seseorang diperbolehkan untuk menjamak takdim ataupun jamak takhir atau qashar, sholatnya diringkas. Zuhur yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, isya 4 rakaat jadi 2 rakaat, asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kemudian, yang jadi patokan itu tempat kota kita sama kota yang bakal kita tuju itu jaraknya tadi. Jarak di 2 marhalah tadi antara kota kita sama kota yang bakal kita tuju. Kotanya bukan rumah ke rumah, bukan dari rumah kita ke rumah yang bakal kita tuju, bukan, tapi antar kota. Berarti penghujung kota antara penghujung kota sama penghujung kota yang bakal kita tuju jaraknya 2 marhalah beda. Kalau nyampe 2 marhalah berarti ketika kita keluar dari kota, sudah keluar dari kota, kita diperbolehkan untuk menjamak sholat, baik jamak takdim ataupun jamak takhir atau qashar. Keluar kota, atau keluar qaryah, desa kita, misal dari seberang ulu misalnya baik gitu, atau seberang ilir, mulai dari seberang ilir. Atau mulainya kita berangkat dari seberang ilir. Kemana tujuannya? Ke Jakarta. Jakarta jelas pasti 2 marhalah lebih. Kan lewati Kertapati kan, nyebrang dulu. Nah ketika kita nyebrang Sungai Musi itu sudah boleh gitu, sudah boleh untuk menjamak sholat, jamak takdim, jamak takhir atau qashar. Walaupun belum keluar jauh, belum 2 marhalah, tapi tujuan kita lebih dari 2 marhalah. Jadi boleh menjamak takdim, jamak takhir, bukan artinya kalau udah lewat 2 marhalah baru boleh, bukan. Yang penting tujuannya 2 marhalah. Tujuan yang dia bakal ancap itu 2 marhalah. Nah ketika dia sudah mulai jalan, sudah pisah dari daerahnya, seperti Sungai Musi. Sungai Musi itu pemisah. Pemisah. Dari ilir kita nyebrang ke ulu. Misalnya, itu pemisah jelas. Kita ketika kita nyebrang, maka kita diperbolehkan untuk mulai menjamak takdim atau takhir sholat. Tapi kalau masih di rumah belum bergerak, nak jalan misalnya,
kita berangkat jam 2 misalnya, jam 1 masih di rumah, kita jamak boleh tidak? Tidak boleh, soalnya belum berjalan gitu. Tapi kita udah keluar jalan, minimal sudah berpisah dari desa kita ke desa yang lain, seperti dipisah dengan sungai, pemisah, sudah baru boleh kita menjamak takdim. Tapi kalau belum keluar, kita sholat jamak takdim misalnya, habis baru jalan, tidak boleh itu. Habis baru jalan, tidak boleh. Jadi jamak takhir ataupun kita, ya saya itulah tadi contohnya, sholat di rumah tidak boleh, harus keluar dulu baru sholat. Yang penting tujuan kita 2 marhalah. Kemudian jamak takdim, sholat asar di waktu zuhur atau sholat isya di waktu maghrib, itu mempunyai syarat-syarat yang lain selain jarak tempuh yang kita ancap itu 2 marhalah. Yang pertama syaratnya adalah al-bada'atu bil ula. Ketika kita hendak melaksanakan jamak takdim, hendaknya kita lakukan sholat zuhur dulu atau sholat maghrib dulu. Misalnya isya sama maghrib, nah kita gabung di waktu maghrib. Zuhur sama asar, nah kita gabung sholatnya galo-galonya di waktu zuhur misalnya. Maka yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita melakukan sholat zuhur dulu. Jangan sholat asar dulu habis itu sholat zuhur, jangan, tidak sah, tidak boleh. Kalau kita sholat asar dulu, sholat asarnya tidak sah, ya zuhurnya sah karena di waktunya. Jamak takdim gitu. Sudah berangkat, sudah jalan, sudah di jalan, stop kita di masjid, di rest area misalnya stop. Sholat waktu zuhur jam 2. Kita gabungkan sholat asarnya di waktu zuhur. Sholat zuhur dulu, jangan sholat asar dulu. Kalau sholat asar dulu, tidak sah sholatnya. Sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Setelah kita sholat zuhur, assalamualaikum, tegak lagi sholat asar di waktu zuhur. Tapi kalau kita sholat asar dulu, habis sholat zuhur, ya zuhurnya sah. Karena di waktunya emang. Sholat asarnya tidak sah. Karena syarat jamak takdim tidak terpenuhi. Nah jadi syarat yang pertama yaitu adalah al-bada'atu bil ula, memulai sholat yang pertama. Kemudian yang berikutnya wa niyatul jam'i fiha, niat jamak takdim ketika kita sholat yang pertama. Dalam konteks yang kita omongkan zuhur sama asar, berarti niat jamak takdimnya di sholat zuhur. Kalau maghrib sama isya berarti niat jamak takdimnya ketika sholat maghrib. Bukan pas takbiratul ihram, bukan. Ya pas takbiratul ihram boleh kita niat jamak takdimnya, atau setelah takbiratul ihram, terserah. Yang penting ketika kita lagi sholat zuhur, disitulah kita pasang niat untuk menjamak takdim sholat asar di waktu zuhur atau sholat isya di waktu maghrib. Kita sholat nih, stop di rest area sholat zuhur, sama sholat asar juga di waktu zuhur. Sholat zuhur dulu gitu, Allahu Akbar. Pas takbiratul ihram kita niatkan bahwa sholat kita ini kita niatkan untuk menjamak takdim sholat asar di waktu zuhur. Ketika takbiratul ihram atau ya setelah takbiratul ihram, ketika kita baca Fatihah, ketika kita ruku, ketika kita sujud, terserah. Yang penting sebelum salam sholat zuhur. Kalau udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, no lupa aku niat jamak takdim katanya, ya sudah sholat asar di waktunya kaget tunggu berarti. Jadi niat jamak takdim itu ketika dia melaksanakan sholat zuhur, baik ketika takbiratul ihram atau di tempat yang lain. Jadi tempatnya niat itu dari takbiratul ihram sampailah sampai salam sholat zuhur. Nah dia letakkan niatnya di mana terserah. Ketika ruku, ketika rakaat pertama, kedua, ketiga, ketika tahiyat akhir pun tidak apa-apa. Yang penting sebelum salam. Kalau udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lupa dia, no iya belum niat jamak takdim, ya sudah berarti sholat zuhurnya sah, tapi sholat asarnya tidak bisa dilaksanakan langsung, tidak bisa, kaget ditunggu adzan asar. Jamak takdimnya udah bisa jadi itu. Yang pertama al-bada'atu bil ulah, memulai sholat yang pertama. Kemudian yang kedua wa niyatul jam'i fiha, niat jamak takdimnya di sholat pertama. Kemudian yang berikutnya wal muwalatu bainahuma, harus langsung
antara sholat zuhur sama sholat asar itu harus langsung, tidak boleh dijedah dengan waktu yang lama, itu tidak boleh. Ketika sholat zuhur selesai dan kita niat di situ untuk menjamak takdim, kemudian kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, harus kita segera mungkin untuk melaksanakan sholat asar. Jangan kita santai dulu, ngopi dulu, yang rokokan dulu dia, santai dulu, ngobrol dulu lama-lama 5 menit 10 menit, habisnya tegak sholat asar pula jam 2 nih, maka jamak takdimnya tidak sah, tidak boleh cek itu. Jadi harus segera setelah sholat zuhur, assalamualaikum, langsung dia berdiri lagi sholat asar. Boleh tidak dipisah dengan waktu yang sebentar, misalnya boleh, jangan lebih daripada ukuran 2 rakaat ringan. Nah, jangan lebih dari ukuran 2 rakaat ringan. Tahu 2 rakaat ringan ini kalau seandainya ada orang sholat sunnah 2 rakaat, sholat 2 rakaat, ada orang sholat 2 rakaat dengan cara ringkas, ngembek yang wajib-wajibnya be, yang sunnah ditinggalkan sama dia. Kira-kira makan berapa lama waktu? Ada uang sholat takbir Allahu Akbar langsung baca Fatihah, iftitah sunnah kan, baca Fatihah dia. Habis baca Fatihah tidak baca surah, langsung rukuk dia. Rukuk dak katik bacaan, ngembek tumak ninanya be, ngembek wajibnya be. Iktidal ngembek wajibnya be juga, tumak ninanya be. Sujud, duduk antara 2 sujud, sujud tegak lagi baca Fatihah be dia. Habisnya rukuk, iktidal cak tadilah tahiyat, tahiyat ngembek yang wajibnya be, yang sunnah-sunnah tidak dibaca sama dia. Habisnya assalamualaikum. Itu kira-kira makan berapa lama waktu? Misal 2 menit. Misal 2 menit. Nah, berarti tidak boleh dipisah 2 menit atau lebih antara zuhur sama asar. Jadi ketika kita melaksanakan sholat zuhur selesai, langsung kita segera sholat asar. Tapi kalau nak duduk dengan atau batal wudhu, kita ambil wudhu, tidak apa-apa, yang penting jangan lebih daripada 2 menit. Jangan sampai 2 menit atau lebih, itu jangan. Kalau di bawah itu masih sah. Tapi kalau sudah lebih, lupa dia. Atau ke kamar mandi dulu, buang hajat dulu, lama gini panjang. Balik lagi tidak baca sholat asar, kaget, ditunggu di waktunya. Jadi syarat yang berikutnya yaitu adalah al-muwalatu bainahuma, terus menerus melaksanakan antara zuhur sama asar, langsung segera. Setelah zuhur langsung asar. Jika dipisah waktu yang lama, maka tidak boleh melakukan salat asar, tunggu asar di waktunya. Tapi kalau dipisah dengan waktu yang sebentar, dalam hitungan yang kita misalnya 2 menit tadi, maka tidak apa-apa. Itu hitungan 2 menit ini ya perkiraan. Kalau ibarah yang tertulis di dalam kitab fikih itu 2 rakaat ringan. Jika dipisah waktu seperti memakan waktu sholat 2 rakaat yang ringkas, itu menjadi pemisah. Kalau tidak. Itu yang berikutnya, al-mualah bainahuma. Kemudian wadawamul udzur. Terus menerus uzurnya. Uzur di sini apa maksudnya? Safar. Asalnya kan tidak boleh orang ini melaksanakan sholat asar di waktu zuhur, itu hukum asalnya tidak boleh. Sholat Isya di waktu maghrib, hukum asalnya tidak boleh. Karena uzur, ya safar ini dianggap uzur. Ya karena uzur safar, maka diperbolehkan. Nah, syaratnya harus dawamul uzur, harus terus menerus uzurnya. Berarti kalau seandainya uzurnya sudah hilang atau status musafirnya sudah hilang, maka tidak boleh lagi dia menjamak takdim. Udah sampai ke rumah misalnya, maka tidak boleh dia berangkat. Berangkat. Nyampe tahu-tahu jam 1 zuhur sampai ke rumahnya. Sampai ke rumahnya balik lagi sudah. Maka tidak baca nak jamak takdim dia, sudah selesai uzurnya. Jadi syarat jamak takdim itu status dia masih
musafir. Statusnya harus masih musafir. Tapi kalau sudah sampai ke rumahnya, ke rumah balik lagi. Tapi kalau ke rumah yang sanonya, ke rumah ancapan dia, itu masih boleh sampai 4 hari. 4 hari. Nah, perlu kita sampai ke juga orang musafir ini kapan dia terus dianggap statusnya musafir. Ada wong berangkat dari Palembang ke Jakarta. Berapa hari di Jakarta? 5 hari misalnya, di Jakartanya nginep 5 hari. Berarti ketika sampai ke Jakarta statusnya tidak ada musafir lagi dia. Soalnya ngapa? Dia niat iqomah atau niat mukim. Apa bahasanya iqomah apa mukim biasanya dipakai? Mukim lebih lemah. Kalau bahasa Arab sama iqomah itu kalimat masdar, mukim isim fa'il. Nah jadi ketika ada orang berangkat, dia tinggalnya di Palembang, berangkat ke Jakarta, kenapa? Ada acara, hadir haul atau misalnya pengen silaturahmi nih, atau nak bayar utang, misalnya kalau ada utang zaman dulu kan nggak bisa transfer atau sebab-sebab lain lah. Dia berangkat, niat dia sebelum berangkat sudah ada niat nak menetap di Jakarta 5 hari. 5 hari. Maka ketika di perjalanan status dia musafir, tapi ketika dia sampai ke Jakarta maka status dia bukan musafir lagi tapi mukim, karena dia niat lebih dari 4 hari di Jakarta. Tapi kalau seandainya dia niat 4 hari di Jakarta, anak nak di Jakarta cuma 4 hari baik berangkat, ngapo nak hadir acara nikahan, nak hadir acara haul, nak silaturahmi cuma 4 hari baik. Ketika sampai Jakarta, ya selama dia di Jakarta sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu status dia masih musafir. Boleh dia menjamak takdim, boleh boleh jamak takhir, boleh qosor juga sholatnya. Tapi kalau dia niatnya 5 hari, maka tidak bisa lagi. Ketika di perjalanan boleh, tapi ketika sampai Jakarta sudah, berarti dia sudah niat mukim. Niat mukim itu apa? Ketika orang niat menetap di tempat kota tujuannya lebih dari 4 hari, itu berarti namanya niat mukim. Kalau niat mukim itu apa? Ketika sampai maka statusnya mukim, bukan musafir lagi. Tapi kalau masih 4 hari ke bawah, itu tidak dikatakan ini orang mukim, tetap dia statusnya musafir. Walaupun dia sudah di Jakarta, masih tetap boleh jamak takdim, jamak takhir. Nah, ada orang misalnya punya kerjaan dia di Jakarta, berangkat berapa hari? Tidak tahu berapa hari. Dia tidak tahu berapa hari. Taunya kalau gawean aku selesai ya balik, dia ngomong. Tidak nentukan dia berapa hari. Sampai Jakarta, ya bisa jadi sehari selesai balik, bisa jadi 2 hari, bisa jadi 3 hari. Ternyata pas sampai Jakarta kerjaannya tidak selesai, misalnya tertunda terus, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampailah 10 hari lebih. Maka apa hukumnya? Boleh dia menjamak takdim, jamak takhir sampai 18 hari. Sampai 18 hari. Kalau seandainya dia tidak nentukan, nentukannya apa? Kalau gawian selesai, dia nak balik. Cuman ujung-ujungnya pas nyampe sana, sehari tidak selesai, 2 hari tidak selesai, terus sampai sebulan misalnya. Maka jamak takdim, jamak takhir diperbolehkan sama dia sampai 18 hari lebih dari situ tidak boleh lagi. Lebih dari 18 hari tidak boleh. Ini bagi mereka yang tidak menentukan waktu ininya. Maksudnya apa? Kemungkinan balik itu ada terus. Kemungkinan balik itu ada terus. Dipatoknya dengan gaweannya selesai, balik dia. Tapi tidak selesai ternyata, maka sampai 18 hari. Tapi kalau dia sudah bakal tahu, misalnya jalan sama keluarga, tidak mungkin 4 hari, misalnya liburan panjang ini. Seminggu itu pasti sudah. Cuman lebih apa tidak tahu. Ya berarti itu niat mukim sudah dia. Ada orang berangkat ke Jakarta berapa? Tidak tahu berapa hari. Cuman kalau seminggu ya pasti itu sudah. Misalnya kalau seminggu pasti tidak mungkin, seminggu balik itu tidak mungkin.
bisa jadi seminggu lebih sehari, seminggu lebih 2 hari, bisa jadi 2 minggu, bisa jadi 3 minggu, tidak tahu dia. Tapi kalau seminggu pasti, berarti dia niat mukim. Ketika sampai Jakarta, maka dia tidak diperbolehkan lagi untuk menjamak takdim. Status dia mukim sudah ketika sampai Jakarta. Pas balik lagi, ya musafir lagi. Pas dia balik di perjalanan, statusnya musafir lagi, boleh dia menjamak takdim, jamak takhir, qasar sholat. Sampai ke rumahnya, ke rumah awalnya, tidak boleh lagi, sudah statusnya bukan musafir lagi dia. Nah itu syarat jamak takdim tadi disebutkan ada 4. Yang pertama mulai sholat yang pertama, yang kedua niat jamak di sholat yang pertama, kemudian harus dilaksanakan terus menerus setelah zuhur langsung asar dalam jangka waktu yang singkat, jangan terlalu lama pemisahnya. Kemudian yang keempat terus menerus dalam keadaan musafir. Kalau sudah niat mukim, maka dia tidak boleh lagi menjamak takdim. Nah tadi kita sudah 4 itu dulu. Di syarat tambahannya ada perselisihan antara ulama, masalah lain, tidak usah disebutkan biar panjangin. Langsung baik kita ke jamak takhir. Jamak takhir syaratnya cuma 2. Jamak takhir sekarang sholat zuhur di waktu asar atau sholat maghrib di waktu isya. Itu syaratnya ada 2. Yang pertama niatut ta'khir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Niat jamak takhir di waktu yang pertama, bukan di sholat niatnya, tapi di waktu yang pertama. Nah sekarang kita kan perjalanan misalnya di perjalanan adzan zuhur, ketika kita ingin berangkat Jakarta, berangkat jam 11 sebelum adzan zuhur misalnya, atau setelah adzan zuhur kita berangkat. Kita berangkat di waktu zuhur, kita tidak usah sholat zuhur. Soalnya apa? Kita ingin mentakhir sholat zuhur ini di waktu asar. Niatnya kapan? Ketika waktu zuhur, waktu bukan sholatnya. Jadi ketika jam 1 sudah adzan zuhur misalnya, atau jam 2, niatkan, lintaskan di dalam hati kita bahwa kita menjamak takhir sholat zuhur ini di waktu asar. Tidak harus berwudu ketika niat, tidak. Yang penting terlintas di hati kita. Di hati kita terlintas. Ketika di waktu sholat yang pertama, sholat zuhur atau sholat di waktu maghrib, di waktu zuhur atau di waktu maghrib, kita niatkan bahwa kita ini ingin menjamak takhir sholatnya di waktu yang kedua. Nah kalau seandainya kita di dalam perjalanan lupa, ladas ngobrol, ladas nyupir atau apalah misalnya, lupa gitu, pas adzan zuhur tidak ada niat gitu, tidak ada niat menjamak takhir, tidak sholat lah gitu tadi, sampailah adzan asar, adzan asar, cak mana sholat zuhur tadi, tetap wajib sholat zuhurnya, tupan tidak ada jamak takhir, jadinya kodoan, jadinya sholat zuhurnya tetap wajib, tapi kodoan bukan adaan. Tapi kalau kita niatkan jamak takhir ketika zuhur, adzan zuhur, kita niat, aku niat menjamak takhir sholat zuhur ini di waktu asar misalnya, ya sudah, tidak sholat kita di waktu zuhur itu, soalnya kita niat takhir. Ketika adzan asar, di waktu asar ada tempat sholat kita di situ, sholat zuhur sama asar. Nah ketika sholat zuhur itu niatnya adaan. Ketika kita sholat zuhur niatnya adaan, jangan niat kodoan, soalnya bukan kodoan, kita ini sholat di waktunya, dengan rukhsah, dengan keringanan yang diberikan oleh syariat kepada kita, bukan kita di luar waktu. Kalau kita tidak niat maka jadinya kodoan, tapi karena kita niat jamak takhir, sholatnya tetap adaan. Jadi itu syarat jamak takhir ada 2. Yang pertama niat takhir wa qad baqiya min waqtil ula
ma yasa'uha. Hendaknya dia niat menjamak takhir di waktu yang pertama. Niyatuhu wal baqi min waqti dhuhur ila akhiriha awil maghrib ila akhiriha ma yas'uha kullaha wa hadha ma'tamadahu ar-Ramli wa i'tamada Ibnu Hajar al-iktifa bi niyatihi qabla khuruji waqti al-ula walau bi qadri rak'ah falau taraka an-niyyah al-madhkura sarat al-ula fi waqti tsaniyah qada'an wa ya'tham min 'alima wa ta'ammadah. Nah, jadi di sini Imam Romli sama Ibnu Hajar ini ulama bermadhab Syafi'i, ulama besar. Mereka ini sering berbeda pandangan. Ada perselisihan sedikit masalah niat jamak takhir di waktu yang pertama. Imam Romli mensyaratkan ketika jamak takhir itu syaratnya waktu sholat yang pertama, waktu yang pertama itu masih memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat dengan cara sempurna. Nah, maksudnya dari takbiratul ihram sampai salam, kalau saatnya kita lakukan sholat itu tidak ada kata yang keluar waktu, baik rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, tidak kata yang keluar waktu. Kalau seandainya sempat sholat, contoh, biar tidak ada bingung, kita contohkan ada uang berangkat, dia niat jamak takhir, ketika adzan zuhur lupa dia tidak ada niat, jam 1 tidak niat, jam 2 tidak ada niat, pas jam 3 lewat sudah noyo lupa belum sholat zuhur, sudah niat jamak takhir di dalam hatinya terlintas niat jamak takhir, sedangkan waktu zuhur itu tinggal beberapa menit lagi keluar misalnya. Nah, kata Imam Romli itu tidak baca itu, tidak bisa. Syarat niat ini harus di waktu yang sekiranya jika kita melaksanakan sholat zuhur dari takbir sampai salam masih di dalam waktunya. Tapi kalau seandainya zuhurnya tadi tinggal sedikit, kalau kita sholat zuhur juga segera, dapatnya cuma 1 rakaat misalnya, maka tidak bisa lagi niat takhir di situ. Maka tidak bisa lagi niat takhir. Cak mana berarti? Harus segera sholat dia. Saat itulah sholat zuhur. Saat itulah langsung dia berusaha sholat zuhur. Tidak boleh dia takhir, tidak boleh dia undur lagi sholatnya. Tapi kalau menurut pendapat Ibnu Hajar, walaupun hanya tersisa 1 rakaat waktu zuhur, dia niat jamak takhir masih diperbolehkan. Paham enggak? Sekarang jam 3 lebih sudah. Sebentar lagi atau 1 menit lagi kita katakan adzan asar. Baru mulai niat dia jamak takhir di situ. Kata Imam Romli apa? Tidak asah niat jamak takhirnya. Harus segera sholat zuhur, tidak boleh jamak takhir dia. Karena waktu zuhurnya tersisa sangat sedikit, hanya dapat 1 rakaat sisanya kalau kita sholat keluar dia. Maka meletakkan niat di waktu yang sempit, di waktu zuhur yang sempit itu tidak boleh. Kata Ibnu Hajar tetap boleh masih, walaupun hanya tersisa 1 rakaat. Kalau tinggal semenit lagi adzan asar misalnya, kata Ibnu Hajar boleh tetap masih dia meletakkan niat jamak takhir di situ. Niatkan, aku niat jamak takhir sholat zuhur di waktu asar. Sudah sholatnya kaget di waktu asar. Tapi kata Imam Romli tidak boleh lagi dia. Kalau waktunya terlalu sempit, meletakkan niatnya di penghujung waktu zuhur, tinggal tersisa 1 menit misalnya. Jadi patokan Imam Romli itu apa? Sisa waktu yang diperbolehkan kita meletakkan niat di dalamnya, kata Imam Romli, itu harus sisa waktunya bisa digunakan untuk sholat dengan cara sempurna di dalam waktunya. Dari takbir sampai salam masih di dalam waktunya, maka masih boleh kita letakkan niat jamak takhir di waktu itu. Tapi kalau tersisa sebagian sholatnya sudah keluar di waktunya, maka tidak boleh lagi niat jamak takhir. Segera mungkin dia harus lakukan sholat zuhur, walaupun separuhnya kaget keluar misalnya harus segera mungkin dilaksanakan. Itu perbedaan antara pendapat Ibnu Hajar sama Imam Romli. Kemudian yang kedua, syaratnya hanya 2 jamak takhir ini. Yang kedua yaitu dawamul udhri ila tamamis tsaniyah. Dawamus safar ila tamamis salati tsaniyah wa hiya al-'asr aw al-'isha fa illam yadum ilaihi bi an aqama fi athna'iha sarat al-ula wa hiya adh-dhuhr aw al-maghrib qada'an. Syaratnya sama seperti tadi, statusnya musafir.
statusnya musafir. Dari sholat yang pertama sama sholat yang kedua itu statusnya musafir. Sholat zuhur dulu apa asar dulu? Terserah. Kalau jamak takhir itu tidak disyaratkan sholat zuhur dulu, tidak. Terserah. Mau sholat asar dulu habis sholat zuhur atau zuhur dulu setelahnya baru asar. Boleh galau, sah galau. Kemudian juga habis sholat zuhur misalnya kita nak ngobrol dulu, nongkrong dulu, tidak ada langsung segera setelahnya sholat asar, tidak apa-apa juga. Soalnya tidak disyaratkan dalam jamak takhir ini al-mualah, harus segera, tidak disyaratkan. Jamak takdim ya disyaratkan, tapi untuk jamak takhir tidak disyaratkan. Setelah kita sholat zuhur di waktu asar, kita niat ketika waktu zuhur menjamak takhir, sholat zuhur di waktu asar. Setelah waktu asar sholat kita, sholat zuhur sama asar, sholat zuhur dulu atau sholat asar dulu. Habisnya tidak ada langsung melakukan sholat yang kedua, misalnya duduk dulu, santai-santai dulu, tidak apa-apa. Jamak takhir tidak disyaratkan untuk segera. Boleh dipisah. Dan juga tidak disyaratkan zuhur dulu baru asar, asar dulu baru zuhur, tidak, terserah yang mana kita inginkan. Nah itu baik syarat jamak takdim sama jamak takhir. Kemudian yang berikutnya masalah mengqashar sholat. Nanti kita lanjut stop dulu ya karena waktunya sudah selesai. Dikit 10 menit lagi ya. Tapi kita stop dulu kalau pengen ada tanya jawab. Setelahnya ini masalah qashar. Qashar itu meringkas sholat yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Zuhur, asar, isya. Itu boleh diqashar di dalam perjalanan yang jaraknya seperti yang kita sebutkan tadi. Boleh mengqashar sholat. Zuhurnya jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat. Subuh tidak boleh jadi 1 rakaat, tidak boleh. Maghrib jadi 1,5 tidak baca. Maghrib subuh tetap subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Yang boleh itu hanya sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, isya. Ya mungkin sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal kalau ada yang pengen bertanya yang bersangkutan di dalam pelajaran ini atau di luar pelajaran. Kalau Al-Fagir tahu jawabannya ya dijawab, kalau tidak tahu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi Ustadz yang katanya terlintas tadi untuk niat tadi Ustadz, itu tuh niatnya tuh mana Ustadz? Apakah kita cuma niat, aku niat ke diri aku lagi untuk sholat jamaah, itu apa ya Ustadz? Sudah itu juga Ustadz pas katanya tadi kan sesudah sholat zuhur lagi langsung sholat asar. Nah itu sholat asarnya niat juga ada Ustaz. Apa kan tadi kan sudah kita niat ke di dalam sholat zuhur tadi Ustaz. Itu Ustaz, syukron. Nah jadi cara niatnya cak mana? Kalau masalah jamak takhir, aku niatkan jamak takhir di waktu zuhur, di waktu asar. Yang namanya niat itu apa definisinya? Definisi niat kan udah kita pelajari. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnah. Niat itu adalah bertujuan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatannya. Kapan kita ingin menjamak takhir, disitulah kita niat. Tempatnya niat itu di dalam hati. Jadi lihat definisinya apa? Qasdus syai', bertujuan sesuatu. Yang penting ada tujuan di dalam hati kita, lintaskan. Bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Indonesia. Yang namanya tujuan tidak kati bahasa. Yang namanya tujuan itu tidak punya bahasa. Kita pengen ke pasar, terlintas di dalam hati kita. Apakah ada bahasa tertentu di situ? Aku ingin ke pasar. Atau pakai bahasa Arab, ana sa'adhabu ila suq, aku ingin pergi ke pasar. Dah kata kan? Jadi niat itu tujuan. Bukan kita mendikte kalimat di dalam hati, bukan.
Ada orang mendikte niat, yang dia mendikte kalimat di dalam hati itu bukan niat. Ada orang sholat, Allah di dalam hatinya apa? Didiktenya kalimat usolli fardhu dhuhri ma'muman lillahi ta'ala. Tujuan sholatnya udah katik dia. Cuman dia berusaha mendikte kalimat usolli fardhu dhuhri itu baik. Itu bukan niat namanya. Yang namanya niat itu adalah tujuan. Ketika kita ibarat misalnya kita pengen ke pasar. Niat pengen ke pasar. Ya apa itu? Pakai bahasa apa? Gimana ada bahasa niat? Niat itu udah katik bahasa. Ada keinginan di dalam hati kita. Kalau ibadah disyaratkan harus berbarengan dengan awal perbuatan. Kalau sholat ketika takbiratul ihram. Kalau wudu ketika kita membasuh muka. Soalnya membasuh muka ini awal fardu. Ketika haji kita pakai ihram, disitulah kita pasang niat. Ketika puasa soalnya untuk membarengi di awal ketika adzan subuh langsung niat itu agak sulit, makanya diperbolehkan niat puasa ini dari maghrib sampai subuh. Apa itu niat? Bertujuan untuk melaksanakan, kalau puasa ya puasa, bertujuan untuk melaksanakan, kalau sholat ya sholat, kemudian sholatnya harus kita tentukan apa yang kita inginkan. Sholat zuhur maka sebutkan zuhur, kemudian juga sholat yang kita lakukan ini fardu, maka harus datangkan tujuan melaksanakan sholat fardu zuhur di situ. Ada kan masalah niat, ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Nah jadi niat itu hanya bertujuan sesuatu di dalam hati kita. Jadi ketika kita zuhur, maka niatkan baik di dalam hati kita, lintaskan bahwa kita ini menjamak takhir di sholat zuhur di waktu asar atau maghrib di waktu isya. Nah niatnya pakai bahasa Arab boleh, nah pakai bahasa Cina boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Yang penting adanya tujuan di dalam hati dia untuk mengundur sholat zuhur di waktu asar. Karena rukhsah atau keringanan bagi orang yang musafir. Nah kemudian pertanyaan berikutnya tadi, apakah ketika dia melaksanakan sholat asar niat lagi? Jamak takdim ini berarti apa jamak takhir? Takdim tadi kan kita katakan niatnya di waktu di sholat yang pertama, ketika kita takbiratul ihram Allah niatkan di situ jamak takdim, atau ketika Fatihah atau ketika ruku. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum tegak lagi sholat asar, niat lagi tidak perlu. Soalnya dikatakan niat jamak takhirnya itu di waktu di sholat yang pertama, baik ketika takbiratul ihram sampailah sebelum salam, tegak lagi sholat asar, ya niat sholat asar. Niat jamak takdimnya tidak perlu lagi. Niat jamak takdimnya tidak perlu lagi. Soalnya sudah niat di waktu zuhur. Wallahu a'lam. Bismillah. Izin bertanya Beb mengenai jamak takdim. Jamak takdim ya. Ketika kita misalnya melakukan secara berjamaah dengan kawan-kawan Beb. Nah, ada yang ketinggalan Beb. Jadi sudah diingati dulu sebelumnya bahwasanya kita ini bakal jamak takdim, jamak sholat asar di waktu zuhur. Dan ada yang terlambat kan Beb, masbuk. Nah, ketika sudah selesai galau-galau ada si wong yang berdiri karena dia masbuk tadi Beb. Misalnya tinggal 2 atau 3 rakaat Beb. Nah, itu kan bakal tadi sarannya tadi tidak boleh kita terlalu lama, misalnya 2 menit atau 2 ruk sholat sunnah yang ringan Beb. Nah, solusinya itu apakah kita langsung mengerjakan sholat saja? Bagaimana yang kawan tadi Beb, kondisi sholat takdimnya jamaknya tadi Beb. Nah, apakah kita sebaiknya menunggu sampai kawan itu selesai baru bareng-bareng? Jadi kalau seandainya ada yang masbuk, ya yang masbuk biarlah dia masbuk. Sholat lagi ya masbuk lagi dia mungkin. Jadi tidak perlu tunggu. Kalau kita nunggu, misalnya tinggalan 2 rakaat dia, kita tunggu, jadi pemisah. Kalau kita tunggu, kita sholat jamak takdim, dia makmum kita nih masbuk ada sebagian. Selesai sholat zuhur, assalamualaikum, nyengok masbuk, kaget bela komatnya, kaget komat untuk asarnya kaget, nunggu dia selesai.
Assalamualaikum bawa komat. Tetap dijingok waktunya tadi. Kalau menunggunya lama, sekiranya lebih, ya kalau 2 rakaat berarti ya dia 2 rakaat lakukan. Tegak lagi, maki komat pula misalnya, maka terputus, tidak bisa dia. Maka apa hendaknya? Ya bagi imam atau makmum yang tidak masbuk segera melaksanakan. Bagi dia yang masbuk ya sempurnakan sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak lagi dia, tegak masbuk lagi, tidak apa-apa, tidak masalah. Untuk dia menyempurnakan sholat dia 2 rakaat tadi itu bukan pemisah, dia masih di dalam kategorikan sholat. Pemisah itu apa? Ketika antara salamnya dia sama takbiratul ihramnya dia untuk sholat asar, jaraknya itu, nah itu yang dihitung. Jadi untuk imam sama makmum yang tidak masbuk ya salam dia. Makmum yang masbuk mulai hitungannya dari salamnya dia juga ke takbiratul ihram asarnya dia. Jadi tidak perlu ditunggu. Kalau ditunggu, kalau tidak lama tidak apa-apa, kalau lama ya menjadi pemisah. Itu baik. Ada lagi nak tanyakan? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib mau tanya, jadi di tempat kerja itu kan ada masjid atau musola gitu, Bib. Nah jadi pas waktu zuhur kan ada yang berjamaah gitu. Nah kita waktu mau masuk ke musola itu ikut berjamaah. Ternyata jamaah itu jamaahnya sholat jamak lah, tamu-tamu dari luar seperti itu. Nah kita ikut karena tidak tahu bahwa itu sholat jamak berjamaah mereka, Bib. Apakah sholat yang sempurna kita itu batal ataukah tetap lanjut aja sampai selesai seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, yang jamak tadi, misalnya kita perjalanan nih di pesawat nih, waktu zuhur kita tidak menjamak yang si asar, jamak takdim karena kita pikir asarnya bakal terkejar gitu, Bib. Apakah memang boleh menunda sampai waktu asar di tempat asal ataukah harus dijamak seperti itu? Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ulangi lagi pertanyaannya biar tidak ada salah paham jadi. Pertanyaan yang pertama, ketika kita bersinggah di musola atau di masjid, melihat jamaah masjid lagi sholat zuhur, mereka menjamak, berjamaah, kita sholat di situ. Nah kita ikut masuk di situ. Niat jamak takdim kita? Enggak, niatnya sholat sempurna, zuhur sempurna. Maksudnya sempurna? Jadi gini, misalnya jam. Ini masalah jamak apa masalah qashar yang ditanyakan? Masalah jamak tapi ada yang berjamaah. Jadi contohnya sempurna itu maksudnya 4 rakaat sholatnya. Itu qashar berarti. Enggak, maksudnya kalau 2 gini, rakaat jadi qashar. Maksudnya gini, maaf. Jadi kita masuk ke musola nih. Jadi musola waktu kita masuk itu kita nih masbuk. Kita masuk ke musola, ternyata ada yang lagi sholat berjamaah. Nah, pas kita masuk kita sudah niat sholat zuhur kayak biasa, Bib. Nah, ternyata mereka waktu selesai 2 rakaat mereka udah salam. Maksudnya itu mereka ternyata kita pikir mereka sholat, ternyata mereka tuh jamaah untuk jamak. Nah kita tadi sholatnya sholat zuhur sempurna gitu. Nah itu sholat kita batal atau bagaimana? Jamak itu apa sih jamak ini? Jamak takdim atau jamak takhir yang ditanyakan ini? Mungkin ke jamak takdim, Bu. Jadi intinya tuh kita tuh masuk rombongan ke sholat berjamaah mereka gitu. Kita musafir, ya? Hah? Bukan, Bib. Di Masjid Agung ada orang lagi sholat berjamaah. Iya, nah kita ikut masuk ke sholat berjamaah. Kita musafir. Kita bukan. Kita bukan musafir. Kita melihat orang lagi sholat berjamaah. Kemudian kita masuk di situ. Iya, kita masuk. Nah, terus, pas mereka 2 rakaat salam mereka selesai. Oh, ternyata mereka ini mengqashar sholat. Iya, mengqashar sholat, maaf. Qashar bukan iya, jamak maaf. itu namanya. Qashar sholat. Bingung. Beda qashar sama jamak jangan disamakan. Iya. Ternyata mereka ini mengqashar sholat. Baru 2 rakaat kita ikut mereka, padahal dari awal kita ikut. Ternyata 2 rakaat salam. Sama seperti masbuk. Lanjutkan berdiri lagi sholat tambah 2 rakaat.
Yang tidak bisa itu apa? Makmum yang mengkosor sholat. Imam sholatnya sempurna, itu tidak boleh. Imam sholat 4 rakaat, makmum sholat 2 rakaat, tidak boleh. Walaupun dia masbuk tinggal 2 rakaat lagi, niat kosor. Imam salam, melok salam juga, nah itu tidak boleh. Tapi kalau kebalikannya tidak apa-apa. Imam sholat dengan cara kosor, bukan jamak tadi, kosor. Kalau jamak bingung makanya. Jamak takdim, bukan jamak, itu kosor namanya. Meringkas sholat, jadi 4 rakaat jadi rakaat, kita ikut, ternyata baru 2 rakaat salam dia, tegak lagi gitu, tegak lagi seperti orang yang masbuk lah, tambah lagi 2 rakaat. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi lupa lah juga apa. Pertanyaan kedua tuh waktu perjalanan, contoh di pesawat, Bib. Jadi sudah masuk waktu zuhur, misalnya dari Palembang mau ke Medan nih, tapi transit dulu dari Palembang ke Jakarta. Di Jakarta kan zuhur tuh. Nah, di Jakarta zuhur itu kita tidak jamak karena nanti waktu di Medan sudah pasti asar nih keburu nih. Bolehkah menunda nanti sampai di Medannya itu baru asar, atau waktu di Jakarta yang mesti kita jamak? Kayak nunda sholat jadinya gitu, Bib. Tergantung di Medannya, dia niat mukim apa tidak pas di Medan. Dia di Medan berapa hari pengennya? Misalnya 3 hari. 3 hari, ya sudah apa-apa, dia sholat jamak, niatnya jamak takhir, sholatnya dilaksanakan di Medan baik. Tidak apa-apa. Jadi dia berangkat dari Palembang nih. Ketika dia berangkat sudah adzan zuhur, misalnya sudah adzan zuhur, cuman kaget beda. Niat takhir tapi niat takhir nah penting dalam catatan, niat takhir itu di waktu yang pertama tapi statusnya sudah musafir. Tapi kalau misalnya masih di rumah jam 1 sekarang jam 1 masih di rumah, dia belum keluar, kaget nyampe Jakarta misalnya asar, masih dia di Jakarta cuma 3 hari dia niat ketika masih di rumah niat jamak takhir, maka tidak sah. Keluar dulu baru niat jamak takhir, nyampe Jakarta tidak apa-apa, dia sholatnya jamak takhir, itu kan. Tapi kalau seandainya seperti tadi contoh misalnya di Medannya dia niat 1 minggu misalnya, tidak boleh, dia berdosa. Agak sholatnya jamak takhir di Medan, sedangkan di Medan kalau udah sampai statusnya tidak ada musafir lagi, mukim dia, maka tidak boleh dia menjamak takhir, itu tidak boleh. Soalnya ngapa? Ketika sampai status dia tidak ada musafir lagi, sedangkan jamak takhir itu syaratnya apa? Harus statusnya musafir. Sampai selesai sholat itu waktunya statusnya musafir. Ketika sampai ke Medan niat 1 minggu berarti dia mukim. Berarti tetap sholat ya sholat asar di waktunya, zuhur menjadi qodaan. Zuhurnya menjadi qodaan. Tapi kalau cuma 3 hari, berarti statusnya nyampe di Medan pun masih musafir dia. Berarti boleh dia niat takhir ketika di perjalanan, sudah keluar dari rumah, ketika asar sampai di Medan, sholat asar sama zuhur, dan diniatkan zuhurnya adaan tetap. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah, kita tutup. Lebih 8 menit Alafu panjangan. Ya mungkin sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.